Halo, perkenalkan, saya Diva Salia Karangan, anggota Latsar Angkatan 1 BBPK Makassar, nomor urut 33 dari instansi Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Pada hari ini, Selasa 12 Agustus 2025, merupakan hari ke-12 Latsar. Pada hari ini kita belajar sinkronus bersama Ibu Mumina Awaludin, kami mendapatkan tugas, yaitu salah satunya membuat video mengenai environmental scanning. Di sini kita membahas yang pertama, profil organisasi. Saya merupakan penata anestesi dan saya bergabung dalam organisasi IPAI atau Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Ini merupakan organisasi yang menghimpun seluruh penata anestesi di Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan anestesi di Indonesia sesuai dengan standar internasional, meningkatkan kualitas profesi anestesi dan memberikan perlindungan kepada anggotanya. IPAI juga berperan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta mengembangkan ilmu dan pelayanan kepenataan anestesi. Adapun moto IPAI yaitu profesional, jujur, dan amanah. Kemudian yang kedua itu adalah gambaran tugas di unit kerja. Penata anestesi di ruang operasi memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien selama operasi. Tugas penata anestesi meliputi persiapan pasien, pemberian anestesi, pemantauan kondisi pasien selama operasi, dan penanganan kondisi darurat. Selanjutnya yaitu jenis pelayanan yang diberikan dan standar pelayanan yang harus dicapai. Sebagai penata anestesi, jenis pelayanan anestesi yaitu yang pertama meliputi pra, intra, dan pasca anestesi. Adapun juga manajemen nyeri dan resusitasi. Pada pra ini kita melakukan pengkajian fisik. Kita menentukan asa dan menganalisis sampel, yaitu seperti kapan dia terakhir makan, apakah dia mempunyai alergi atau penyulit-penyulit lainnya. Kemudian yang kedua yaitu intra anestesi. Pada intra anestesi ini kita memberikan anestesi, kemudian kita memantau kondisi vital pasien selama anestesi dan kita mengelola komplikasi yang terjadi selama anestesi. Kemudian yang ketiga yaitu pasca anestesi. Pada pasca anestesi ini kita memantau kondisi pasien setelah operasi dan kita mengelola nyeri dan mengatasi komplikasi-komplikasi dari anestesi yang telah kita berikan. Selanjutnya ada manajemen nyeri dan resusitasi. Di manajemen nyeri ini kita memberikan terapi anti nyeri agar pasien merasa lebih nyaman. Kemudian resusitasi diberikan ini jika terjadi kondisi darurat selama pemberian anestesi. Selanjutnya, standar pelayanan yang harus dicapai, yaitu memastikan keselamatan pasien selama pemberian anestesi, memberikan pelayanan anestesi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan di rumah sakit. Yang ketiga, mengelola nyeri pasca operasi. Yang keempat, menjalankan praktik sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dan yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana keterkaitan tugas penata anestesi dengan agenda 3 yang sedang kita pelajari ini. Keterkaitannya dalam bidang manajemen, yang pertama yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Penata anestesi ini terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan anestesi, baik di pra, intra, maupun di pos. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya seperti obat-obatan, peralatan, penjadwalan, koordinasi dengan tim medis lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian mutu. Penata anestesi berperan dalam memastikan mutu pelayanan anestesi diberikan sesuai dengan kondisi pasien dan menggunakan protokol yang benar. Terus, keterkaitan dengan Smart ASN itu apa? Di sini terdapat penggunaan teknologi. Di Smart ASN ini kita ditekankan untuk dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Penata anestesi juga dapat memanfaatkan sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS atau yang biasa digunakan di RSUP Makassar yaitu SIMGOS untuk pencatatan data, pasien, pelaporan tindakan, dan pengelolaan inventaris. Adapun juga pelaporan kinerja di sistem Smart ASN juga mencakup pelaporan kinerja individu. Kemudian peningkatan profesionalisme. Di prinsip Smart ASN juga mendorong kita sebagai ASN untuk mengembangkan profesionalisme. Ini dapat diikuti dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri yang disediakan untuk meningkatkan kemampuan. Kemudian pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Smart ASN, penata anestesi dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, tanggap, dan berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, fenomena-fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran dan kedudukan saya di unit kerja masing-masing. Yaitu fenomena yang menjadi hambatan biasanya ada kurangnya pengalaman, pemahaman, pengetahuan, terutama pada kasus-kasus yang khusus. Yang kedua yaitu beban kerja berlebih yang dapat menyebabkan stres dan terjadinya penurunan kualitas bekerja. Yang ketiga yaitu adanya konflik atau cekcok dengan profesi lain, baik dokter, perawat, maupun profesi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja. Yang keempat, keterbatasan peralatan dan sumber daya yang dapat menghambat pelaksanaan tugas penata anestesi. Sekian dari saya, terima kasih dan saya harap melalui tugas ini kita dapat menjadi ASN yang smart
dan dapat menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam pekerjaan.